Obrolan keduanya terus berlanjut. Sore menjelang, matahari sudah gemetaran, bersiap-siap untuk membenamkan diri ke dalam bumi. Angin berhembus, daun-daun padi serentak bergerak menunduk sesuai arah angin. Burung-burung beterbangan di langit, tapi mendadak di antara barisan burung-burung itu ada sebuah benda yang melayang perlahan. Kian lama kian membesar. Lantas benda itu turun, mendarat tak jauh dari pondok tempat kakek Mengku dan Paku Alam duduk. Rupanya itu sebuah drone. Bentuknya berbeda dengan drone yang mereka tumpangi sebelumnya. Kali ini lebih kecil, hanya untuk 2 orang. Tapi di dalamnya kosong, tidak ada siapapun. Paku Alam menunggu saja apa yang akan terjadi. Nah, anak mas, kita sudah dijemput. Mari, kakek tunjukkan bagaimana cantiknya X-Ranch di waktu senja. Ajak kakek Mengku. Mereka pun segera naik ke drone. Pintu menutup. Kakek Mengku memberikan perintah suara. Lantas, drone itu pun pelan-pelan melayang, lalu terbang dalam kecepatan rendah. Paku Alam melihat hamparan pertanian tradisional di bawahnya. Hamparan hijau, sangat luas. Hamparan hijau itu ditimpa sinar matahari yang mulai kemerahan, mengingatkan Paku Alam pada kebun-kebun anggur di Andalusia yang cantik. Juga mengingatkan dia pada Camelia, gadis Andalusia yang mematahkan hatinya. Patah hati itu pula yang mendorong Paku Alam mengambil keputusan melepaskan tugasnya sebagai hulu balang dan melakukan pengembaraan panjang. Anak mas, suara kakek Mengku membuyarkan lamunan Paku Alam. Iya kek, Paku Alam sedikit tergeragap. Bagaimana, cantik bukan? Betul kek, menyaksikan X-Ranch dari ketinggian saat menjelang senja memang memukau. Apakah anak mas ada niat untuk entah berapa lama tinggal di kampung X? Itu pertanyaan yang tak pernah diduga oleh Paku Alam, sehingga dia pun tidak memiliki jawaban, dan dia katakan bahwa dia tidak memiliki jawaban. Atau begini, kemana rencana anak mas setelah dari kampung X ini? Paku Alam diam sejenak. Belum ada kek, katanya kemudian. Apakah ada sesuatu yang membuat anak mas merasa itu sebagai alasan yang cukup untuk anak mas memutuskan tinggal di kampung X misalnya? Paku Alam kembali terdiam. Di pelupuk matanya, tiba-tiba muncul wajah Kedasi, gadis Sisilia itu. Hening sejurus. Saya belum tahu kek. Hening panjang. Mungkin. Akhirnya Paku Alam memecah keheningan itu. Kakek Mengku tersenyum. Anak mas, kakek sudah lama hidup di dunia ini. Kakek sudah mengalami banyak hal, pahit, manis, dan getirnya kehidupan. Termasuk mengalami bagaimana seorang pemuda menaruh hati pada seorang gadis. Demikian juga sebaliknya. Paku Alam mengulum senyum. Anak mas, pertama kali kakek melihat anak mas seperti dirundung luka hati yang dalam. Kakek melihat dari tatapan mata anak mas, cara anak mas berjalan, dan semua gestur anak mas mengatakan bahwa anak mas sedang memendam luka. Paku Alam terdiam. Dia berusaha mengingat-ingat kapan bertemu dengan kakek Mengku sebelum di pasar itu. Tapi dia tidak menemukan jawaban dan berpikir menanyakan hal itu adalah kebodohan tingkat lanjut. Dan kakek menemukan hal berbeda ketika anak mas dan Kedasi datang ke pasar tempo hari. Kakek Mengku melanjutkan. Kakek melihat ada seberkas cahaya yang memancar dari kedalaman hati anak mas, seperti seberkas kehidupan baru. Demikian juga sebaliknya. Rasa-rasanya
Kedasi juga menyimpan itu di dalam hatinya. Dia gadis yang baik. Dia sudah belajar kehidupan Timur dan sepertinya nyaman dengan budaya Timur. Jadi, mungkin saja Kedasi itu sebuah alasan, kata kakek Mengku sambil tersenyum menggoda. Pakualam tersipu. Drone yang mereka tumpangi serasa mengapung saja di udara, sama sekali tidak bergerak. Begini anak mas, lanjut kakek Mengku. Tidak lama lagi Kampung X akan menjalankan sebuah proyek pemetaan bentang bumi. Pekerjaan seperti ini sebenarnya sudah dilakukan sejak seabad lalu. Tapi wajah permukaan bumi terus berubah. Selalu ada bangunan baru, ada kebun baru, ada hutan yang mulai tumbuh, ada belukar yang ditebang dan berganti menjadi hunian. Selain itu, teknologi juga terus berkembang. Setiap waktu selalu lahir teknologi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, begitu seterusnya. Oleh karena itu, setiap tahun Kampung X melakukan pembaruan pemetaan wajah bumi dengan teknologi yang terus-menerus kami kembangkan. Kepala kampung yang memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa yang dipercaya mengemban tugas itu. Tapi, kakek bisa memberi usulan dan masukan kepada kepala kampung. Dan jika anak mas bersedia, kakek akan mengusulkan anak mas untuk mengepalai proyek itu. Tentu saja sebelum ini, kakek sudah berbicara dengan kepala kampung. Pakualam terkejut, tidak menduga tawaran itu. Kakek Mengku seperti membiarkan Pakualam berpikir dan menimbang-nimbang. Setelah sekian lama, kakek Mengku kembali bicara. Kalau anak mas bersedia, nanti anak mas akan bekerja sama dengan Halilintar. Dia yang mengembangkan Enigma X Maps. Pakualam menatap kakek Mengku. Maaf kek, tentu suatu kehormatan mendapatkan tawaran ini langsung dari kakek. Tapi, apakah saya pantas di posisi itu, kek? Pakualam merasa insecure. Anak mas tahu Heinrich, Herr. Ya, kek, saya tahu. Dia yang membangun bioskop di Tibet 1 abad lebih yang lalu. Dia bukan orang Tibet, dia orang Austria. Dia seorang pendaki yang hanya karena tersesat saja kemudian sampai di Tibet. Tapi dia kemudian menjadi sahabat Dalai Lama. Perjuangannya, luka hatinya, kesepiannya, penderitaannya diganti oleh Tuhan dengan menjadi sahabat Dalai Lama. Tentu, kami di Kampung X bukan Tibet dan tidak ada sesiapapun yang mendekati level Dalai Lama. Tapi ada baiknya anak mas mempertimbangkan tawaran ini, bukan soal proyek ini belaka, tapi soal kehidupan dan masa depan anak mas. Juga ada Kedasi di sini. Baru kali ini Pakualam terharu. Dia menunduk dan mencium tangan kakek Mengku. Matahari senja bulat penuh di langit barat. Sinarnya kemerahan seperti istana Alhambra. Kami ingin